Kenangan apa yang masih kamu ingat dari masa kecil? Aduh, jangan bikin nangis. Oh my god. Yang senang aja ya. Aku tuh sebenarnya orang tua aku tuh bercerai dari waktu kecil banget gitu. Dan aku nggak pernah merasakan kasih sayang. Aku tinggal mostly sama ibu aku, dan aku dari kecil tuh jarang banget kontak sama ayah. Seperti itu. Jadi waktu dari kecil kalau ditanya gimana rasanya punya ayah, aku tuh nggak tahu rasanya sama sekali. Kenangan yang paling saya ingat sampai sekarang itu adalah dulu sebenarnya nggak tahu kenapa saya tuh orangnya pemalu. Aku pengen banget foto studio. Oh. Ingat nggak waktu SD itu kan di halaman sekolah tuh kan suka ada foto-foto yang paling belakang gitu loh, yang ini namanya siapa. Nah aku tuh pengen banget di foto di situ sama papaku kayak gitu. Dan itu aku butuh waktu nunggu sampai hampir 3 tahun. Wow. Baru akhirnya aku bisa foto sama papaku gitu sih. Dan itu kenangan, dan itu fotonya masih ada sampai sekarang gitu. Dan itu kalau misalnya ditanya, ya itu mungkin kenangan yang paling bikin aku happy sih. Soalnya aku nggak pernah dapet chance buat disenengin sama mungkin papaku secara personal itu sih. Dan sampai sekarang aku nggak punya chance buat ngobrol sama dia lebih dalam lagi sih. Apa yang membuatmu menangis terakhir kali? Aduh, ini deep banget. Lo dulu. Gue ya. Gue tuh dari dulu nggak tahu ya, gue kayak nggak pernah cukup gitu di mata nyokap gue, walaupun gue sangat dekat dengan dia dan gue sayang sama nyokap gue. Cuman gue juga tahu dia sayang sama gue, tapi dia kadang-kadang mulutnya suka gitu loh, bohong sih nggak sih? Mungkin cara ibu-ibu zaman dulu ngedidik mungkin begitu ya, ala militer, agak-agak STM gitu kan. Dari dulu udah lumayan sih gue kayak thick skin, cuman kan kalau lama-lama tambah tua kan thick skinnya lumayan hilang ya lama-lama. Nah kalau gue tuh kemarin baru keluar di Metro TV, gue tuh masuk TV yang nonton ya banyak banget. Terus ya semua orang pada bilang, aduh Ri keren banget, nenek gitu lah ya. Terus nyokap gue bilangnya gini, kamu tuh hitam banget ya di situ kayak negro, udah gitu Cina banget, make upnya kayak Cina yang mukanya mengkilat gitu, jelek deh gitu. Jadi dia nggak ngomong gue itu bagus apa enggak, ngomong apa di TV tuh nggak ada. Which is semua orang tuh lagi ngomongin itu, Ri kemarin gila banget yang lo omongin tuh kayak jelek banget nih gue. Jadi orang-orang yang nonton tuh kayak aduh mbak gini. Semua orang gitu, termasuk tetangga nyokap gue sampai SMS gitu, aduh tadi nonton nak gitu. Oh iya makasih tante. Nyokap gue sendiri enggak loh. Bagian tubuhmu manakah yang paling kamu sukai? Gue suka semuanya because I work very hard untuk bisa dapetin body yang kayak sekarang dengan usia gue yang udah 44 tahun ini. Jadi kayak kayaknya nggak ada yang gue nggak suka sekarang. Dulu mungkin iya pasti gue nggak suka paha gue nggak suka perut gue apa gitu. Tapi sekarang itu udah nggak ada karena memang I work very hard untuk dapetin. Hidung. Sebenarnya dari kecil tuh aku udah didoktrin sama mama kalau hidung aku tuh nggak bagus sebenarnya. Di daerah asal aku itu, kalau misalnya jadi hidung aku tuh sedikit ada bengkokan di sini nih. Bengkok itu kan sebenarnya ya itu menurut orang tua gue, dia bilangnya itu sangat nggak sempurna dan itu akan simbol seseorang yang pasti lo jadi sombong, jadi public enemies gitu apa segala macem. So ada stigma mungkin warisan leluhur ya, itu yang merasa seperti itu. Itu sempet aku kedoktrin, oke, aku bakal nggak sukses, aku bakal jelek, dan ini menurut mamaku sih ini kayaknya warisan dari papa karena papaku hidungnya sama kayak gitu kan. Semua orang yang punya perceraian tuh selalu begitu. Iya. Terus kamu jangan seperti ini, nanti kamu seperti papa kamu. Oke. Iya. Gitu. Semua hal itu dibilang semua kayak papa, jangan sampai kayak papa kayak gitu apa segala macam. Ini mudah-mudahan papaku nggak nonton ya. Tapi sebenarnya aku nggak percaya itu sih. Ketika aku udah mulai dewasa, aku justru merasa kok kayaknya hidungku tuh agak lebih mancung dibanding yang lainnya gitu loh. Jadi aku merasa kayak justru sebenarnya mamaku tuh hidungnya pesek banget. Jadi aku ngerasa kayak mungkin mamaku itu insecure banget sama hidung aku ya, karena dia iri kali ya sama hidung aku. And then mungkin somehow ketika dia ngeliat aku tuh kayak, oh ini kayaknya mirip bokap gue apa gimana gitu ya. Jadi kayaknya, and then I'm actually very proud with my nose. Jadi aku senang banget sama hidung aku. Senang sama hidung ya. Kadang-kadang aku juga nggak tahu. Sebenarnya bukan jahat, kalau menurut gue bukan jahat, tapi point of view-nya beda. Kalau menurut gue. Iya gitu, dan gue tuh sering banget dibully. Gue itu udah dari dulu. Jadi waktu gue sekali lagi tadi makanya gue bilang ya gue suka body gue yang sekarang because I work very hard for this.
those kind of word itu udah masuk. Jadi gue itu perlu waktu untuk bisa menerima kalau ada orang bilang gue cantik. Gue tuh sudah bisa bilang terima kasih gitu. Jadi kalau ada yang bilang gue cantik, gue bilang oh ya makasih. Ya doang itu kan komplimen. Tapi dulu tuh nggak bisa karena gue di otak gue tuh gue emang pikirannya kayak gue tuh ya hitam, gemuk, kalau pakai baju kayak lepet, ya those kind of thing lah. Hal apa yang paling membuatmu merasa dicintai? Oh my god, apa nih ya? Kok Mas Kiki aja deh gue. Hal apa yang paling membuatmu merasa dicintai? Kalau aku merasa dicintai itu ketika dia bisa menerima kita 100% pasti. Acceptance, jadi kayak bisa menerima kekurangan kita, baik buruk maupun enggaknya. Itu basic sih sebenarnya, tapi hal itu tuh kadang-kadang harus ditanamkan sama orang tua tuh dari kecil. Gimana caranya kita bisa mencintai diri sendiri kalau kita merasa insecure sekeliling kita tuh merasa nggak cinta nih sama saya gitu kan. Contohnya dengan stigma-stigma mungkin tentang fisik itu tadi, kayak misalnya hidung kamu kayaknya kurang bagus, atau ini apa segala macam, itu mungkin aku ngerasa kurang ada attachment kali ya sama orang itu. Ya. Sebelum aku siap menerima orang yang masuk ke dalam kehidupan kita harus memperbaiki diri kita dulu nih. Benar. Kita harus siap dulu nih, karena kalau lu berharap orang baru datang ke kehidupan kita mau merubah kita, itu tuh salah sebenarnya. Karena menurut aku, kalau aku masih aku tuh insecure dan sebagainya, kasihan pasangan kita nggak sih atau orang sekeliling kita, karena kita akan blaming others terus gitu. Gara-gara dia, gue tuh gini gara-gara dia. Jadi benar banget sih, self love, self acceptance. Karena kalau kita udah menerima diri kita, memaafkan diri kita. Betul. Karena kan kita tuh suka menuntut diri kita tuh banyak banget ya. Iya. Tahu nggak sih Van, sebenarnya aku ini kan punya tato banyak banget ya. Dan salah satu tato aku ini tulisannya acceptance di sini. Kamu mungkin nggak bisa baca. Ini tuh tulisannya acceptance. Kelihatan kok. Ya kan? Kenapa aku buat? Karena aku merasa kayaknya aku harus bisa accept segala hal, baik buruk, baik-baik, dan aku harus expect the worst gitu. Karena menurut aku kunci kebahagiaan dalam segala hal tuh ya penerimaan gitu. Karena kalau kita misalnya nggak bisa nerima diri kita nggak bisa nerima apa segala macam, selamanya kita akan merasa kurang gitu. At the end of the day mungkin kesempurnaan itu kayaknya cuman ekspektasi kita aja nggak sih gitu loh. Jadi kadang-kadang aku ngerasa kayak semuanya tuh cuman ada di pikiran kita. Benar. That's why aku bikin tato ini untuk as a self reminder juga gitu. Ini juga sebenarnya aku bikin di Nepal. Ini bahasa Nepal, artinya tuh love yourself. Jadi ini tuh acceptance. Ini tuh love yourself gitu. Jadi they both is actually connected. Bener kan jawaban aku? Keren ya. Iya.